Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. akan mempresentasikan hasil penelitian dari jurnal tentang perancangan enterprise arsitek menggunakan TOGAF ADM pada studi kasus PT Bali Double C. Anggota kelompoknya yaitu ada Kaila Salwa Putri Denila, ada Yunilian Permata, dan Reza Emapuri. Next. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pemanfaatan teknologi sistem informasi sangat diperlukan dalam suatu proses bisnis yang akan digunakan sebagai solusi untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan. Sebagai contoh, yaitu perusahaan PT Bali Double C merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha pada bulan Agustus tahun 2007. PT Bali Double C tidak melakukan usaha penangkapan ikan dan budidaya sendiri. Perusahaan ini membeli ikan dari pemasok atau supplier dari para nelayan dan petani ikan. Petani ikan hias yang nantinya akan ditampung dan diekspor ke negara tujuan. Untuk menerapkan kualitas, pada penelitian ini akan dilakukan penerapan arsitektur enterprise yang bertujuan untuk memberikan solusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi dalam perusahaan PT Bali Double C supaya dapat seimbang dengan strategi bisnis perusahaan dengan menggunakan framework TOGAF. Next. Bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada metode pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan metode observasi dengan cara pengamatan yang dilakukan langsung dengan melihat kegiatan bisnis yang sedang berjalan pada PT Bali Double C. Yang kedua ada metode wawancara. Metode wawancara ini nantinya akan dikumpulkan data dan informasi yaitu berupa tugas dan fungsi-fungsi tiap unit kerja. Yang ketiga ada metode studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi perancangan enterprise arsitektur. Next. Metode perancangan enterprise arsitektur. Dalam pemodelan ini, langkah awal dimulai dari mengimplementasikan TOGAF ADM adalah melakukan persiapan-persiapan, yaitu menganalisis konteks arsitektur yang akan dikembangkan selanjutnya, mendeskripsikan strategi dari arsitektur dan menentukan bagian-bagian arsitektur yang dirancang seperti arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Kerangka berpikir. Di sini terdapat tahapan pengumpulan data, yaitu melakukan observasi, melakukan wawancara, melakukan studi literatur, dan melakukan studi pustaka. Dan terdapat juga tahapan perancangan enterprise arsitektur. Di sini terdapat requirements dengan fase ada arsitektur vision, ada business arsitektur, ada information system arsitektur, ada teknologi arsitektur, ada opportunities and solution, ada migration planning. Dalam requirement ini, tujuannya adalah untuk memberikan fondasi dari semua fase, dari fase A sampai dengan fase F. Next. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam enterprise arsitektur.
yaitu ada keputusan yang dibuat harus sesuai dengan aspek bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah harus mendukung proses bisnis. Yang ketiga harus aman. Yang keempat keamanan data. Yang kelima mudah diakses. Yang keenam aplikasi yang saling terintegrasi. Yang ketujuh perancangan arsitektur aplikasi mudah digunakan. Yang kedelapan, penerapan arsitektur multi-tier dan arsitektur berbasis komponen. Yang kesembilan, ada independensi teknologi. Selanjutnya ada identifikasi 5W1H. Yang pertama adalah Word, yaitu untuk membuat perancangan model enterprise arsitektur. Yang kedua ada U, yaitu manajer PT Bali Double C. Yang ketiga ada Where, di alamatnya ada di Jalan Taman Jimbaran, nomor 28, Lingkungan Banjar, Pararudan Jimbaran, Kuta Selatan. Yang keempat ada When, yaitu Juni 2015. Yang kelima, Why, untuk menseragamkan teknologi yang dipakai, yaitu hardware dan software. Yang terakhir adalah How, yaitu perancangan ini dibuat dengan menggunakan TOGAF, Architecture Development Method. Next. Berikutnya ada bisnis arsitektur, yaitu ada yang pertama ada layanan bisnis. Di layanan bisnis terdapat pengadaan dan penjualan. Selanjutnya ada proses bisnis. Dalam pengadaan ini terdapat persediaan, penerimaan pasokan ikan, dan keuangan. Yang ketiga ada fungsi bisnis. Fungsi bisnis dalam persediaan ini terdapat ada pelaporan data persediaan, pembuatan purchase order, pemberian nota pemesanan yang valid, penerimaan nota pembelian, pelaporan data, pengelaporan data pengadaan. Yang selanjutnya ada penerimaan pesanan. Di sini penerimaan pesanan itu bisa terdapat pengecekan pemesanan, konfirmasi pembayaran, dan memberikan nota penjualan, pencatatan pesanan, dan pelaporan pesanan. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza Emma. Untuk selanjutnya yaitu ada bisnis arsitektur rancangan. Pada tahap pertama yaitu ada penerimaan pasokan yang dimulai dari bagian pengadaan dan juga bagian pemasaran yang terlibat dalam sistem aplikasi pengadaan harus terlebih dahulu melakukan login. Bagian pengadaan akan menginput data ikan yang masuk dari supplier dan aplikasi pengadaan yang akan menghasilkan laporan data persediaan ikan untuk selalu update dan juga real time untuk manajer dan bagian pemasaran, sehingga informasi persediaan ikan untuk customer selalu terupdate. Untuk yang kedua yaitu ada pemeliharaan. Bagian pemeliharaan akan menginput kebutuhan pemeliharaan dan menginput data ikan yang mati. Kemudian, sistem akan menghasilkan laporan pemeliharaan untuk diproses oleh bagian pengadaan terhadap persediaan ikan yang ada dan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan serta laporan untuk manajer mengawasi aktivitas pemeliharaan. Untuk selanjutnya yaitu ada pengiriman yang dimulai dari bagian administrasi yang akan menginput data jadwal pengiriman yang sudah diterima dari agen Airlines. Setelah itu, bagian administrasi juga menginput semua kopi dokumen asli ke dalam sistem pemasaran. Selanjutnya, customer bisa melihat pesanan lengkap dengan jadwal pengiriman di portal web PT Bali Double C. Next. Untuk poin keempat yaitu ada penjualan. Calon customer yang ingin memesan ikan didahulukan untuk melakukan registrasi pada portal web PT Bali Double C. Setelah registrasi, customer dapat mengisi form pemesanan dan melakukan pembayaran. Bagian keuangan akan memberikan konfirmasi payment approve terhadap pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer. Setelah itu, bagian administrasi akan menginput data jadwal pengiriman dan bagian pemeliharaan dapat mempersiapkan ikan yang diminta sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Untuk poin kelima yaitu ada pengadaan.
Sebelum supplier melakukan login terlebih dahulu, maka supplier akan melakukan registrasi. Bagian pengadaan akan membuat purchase orders setelah melihat laporan data persediaan yang menunjukkan kurangnya persediaan ikan di penampungan. Purchase order akan langsung terintegrasi kepada bagian keuangan dan manajer untuk dikonfirmasi. Setelah purchase order sudah lengkap dikonfirmasi, maka purchase order akan dikirimkan ke supplier dan disetujui dengan pesanan pasokan ikan yang diminta. Dari semua aktivitas pengadaan, terdapat laporan pengadaan yang akan digunakan manajer untuk mengontrol laporan ke direktur. Untuk selanjutnya yaitu ada keuangan. Belum, Kak. Untuk bagian keuangan, yaitu akan mengelola periode pembuatan laporan keuangan, menginput pemasukan keuangan seperti penjualan ikan hias air laut yang dilakukan oleh PT Bali Double C. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada use case pada aplikasi pengadaan. Di sini terdapat beberapa aktor yang memiliki akses dan wewenang yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu ada admin. Admin di sini yaitu dapat mengakses manajemen user. Lalu bagian pemeliharaan akan menginput kebutuhan pemeliharaan dan juga menginput data ikan mas. Bagian pengadaan dapat mengakses manajemen data persediaan, lalu dapat membuat purchase order dan juga melihat purchase order. Untuk selanjutnya yaitu ada bagian keuangan yang memiliki wewenang dapat melihat purchase order dan juga melihat laporan. Untuk supplier di sini memiliki wewenang untuk melihat purchase order dan juga melihat laporan. Dan untuk manajer sendiri dapat melihat purchase order dan juga melihat data laporan. Selanjutnya yaitu aplikasi penjualan. Pada aplikasi penjualan di sini, admin memiliki wewenang untuk mengakses manajemen user, sedangkan customer yaitu dapat menginput form pemesanan, menginput dan juga menginput pembayaran, dan melihat data laporan. Untuk bagian pemasaran, di sini dapat melihat manajemen. Untuk bagian pemasaran, yaitu dapat mengakses manajemen konten website dari PT Bali Double C, dapat mengakses manajemen informasi data ikan, dan juga manajemen pesanan customer. Lalu bagian pemeliharaan dapat melihat data laporan. Bagian administrasi dapat menginput jadwal pengiriman dan juga menginput dokumen ekspor. Lalu bagian keuangan dapat mengkonfirmasi pembayaran. Next, Kak. Untuk selanjutnya yaitu bagian keuangan. Pada bagian use case aplikasi keuangan di sini, admin dapat membuka manajemen user, bagian keuangan dapat membuka pencatatan general ledger dan juga atur period pelaporan. Sedangkan manajer dapat melihat data laporan. Untuk use case bagian pegawai, di sini admin dapat mengakses manajemen user, pegawai dapat melihat dan juga membuat surat, dan juga melihat data absensi. Untuk bagian keuangan sendiri dapat melakukan atau mengakses manajemen data penggajian. Untuk manajer dapat melakukan atau mengakses laporan data. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan model konseptual data yang berupa entitas, atribut, dan juga relasi. Di dalam pengadaan sendiri memiliki 7 kelas yaitu pegawai, user,
ikan, pembelian, purchase order, dan juga pemeliharaan dan supplier. Pada masing-masing kelas dapat memiliki beberapa tindakan, yaitu 1 dapat menambahkan, 2 dapat menghapus, 3 dapat mengubah, dan juga dapat melihat. Next. Yang kedua ada kelas diagram penjualan. Arsitektur data aplikasi penjualan 8 kelas, ada 8 kelas, yaitu user, pegawai, ikan, pesanan, pengiriman pesan, customer, dan pembayaran. Pegawai memiliki multi 1 ke 1 terhadap kelas user. Kelas user memiliki multiplicity 1 ke banyak terhadap kelas pesanan. Kelas ikan memiliki multiplicity banyak ke banyak terhadap kelas pesanan. Kelas pesanan memiliki multiplicity 1 ke 1 terhadap kelas pengiriman dan kelas pembayaran. Kelas pengiriman memiliki multiplicity banyak ke 1 terhadap ke user. Kelas user memiliki multiplicity 1 ke banyak terhadap kelas pesan. Kelas pesan memiliki multiplicity banyak ke 1 terhadap kelas customer. Kelas user memiliki multiplicity 1 ke banyak terhadap kelas pembayaran. Kelas pembayaran memiliki multiplicity banyak ke 1 terhadap kelas pembayaran. Lalu yang ketiga ada kelas diagram keuangan. Arsitektur data aplikasi keuangan ada 5 kelas, yaitu pegawai, user, general ledger, pendapatan, pengeluaran, dan periode. Kelas pegawai ini memiliki multiplicity 1 ke 1 terhadap kelas user. Kelas user memiliki multiplicity 1 ke 1 terhadap kelas general ledger. Kelas general ledger memiliki multiplicity 1 ke banyak terhadap kelas pendapatan. Kelas general ledger memiliki multiplicity 1 ke banyak terhadap kelas pengeluaran. Kelas general ledger memiliki multiplicity 1 ke banyak terhadap kelas periode. Kelas periode memiliki multiplicity banyak ke 1 terhadap kelas user. Lalu berikutnya, kelas diagram kepegawaian. Ada 6 kelas, yaitu pegawai, user, data, lengkap pegawai, absensi, gaji, dan surat. Gaji, surat, dan kategori surat. Kelas pegawai memiliki multiplicity 1 ke 1 terhadap kelas user. Kelas user memiliki multiplicity 1 ke 1 terhadap kelas absensi. Kelas user memiliki multiplicity 1 ke 1 terhadap kelas gaji. Kelas user memiliki multiplicity 1 ke banyak terhadap kelas user. Lalu berikutnya ada teknologi arsitektur. Yang pertama ada konfigurasi jaringan internal. Konfigurasi jaringan internal yang ada pada PT Double C saat ini, pertukaran data masih tergantung pada paper base dan melalui email antar bagian. Namun dengan jaringan yang ada dirasa tidak fleksibel dan hanya mengandalkan internet yang ada, oleh karena itu diusulkan jaringan teknologi. Lalu yang berikutnya ada konfigurasi hardware software seperti pada tabel berikut. Lalu berikutnya ada opportunities and solution. Pada fase ini dievaluasi peluang dan solusi dalam model yang telah dibangun dengan menggunakan analisa gap. Analisa ini berfungsi untuk memetakan komponen-komponen dalam arsitektur bisnis, sistem informasi dan teknologi supaya dapat ditentukan peluang dan solusinya. Peluang yaitu apa yang dapat dipakai ulang, sedangkan solusi merupakan apa yang harus disediakan. Analisis gap. Yang pertama ada penempatan sesuai komponen arsitektur target feature pada baris pertama paling atas dan matriks. Yang kedua menambahkan keterangan new pada baris paling terakhir dan ditempatkan pada komponen sistem yang berjalan. Dan yang ketiga komponen sistem yang sedang berjalan dan sistem wing sedang berjalan. Lalu berikutnya ada migration planning roadmap aplikasi.
Roadmap aplikasi merupakan arahan pengembangan aplikasi yang bersifat strategis. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Website PT Double C yang mendapat urutan pertama karena portal tersebut menjadi media untuk mengintegrasikan semua aplikasi. Urutan kedua adalah aplikasi pengadaan karena aplikasi pengadaan akan mengelola data ikan ke supplier sehingga pengelolaan data persediaan ikan dapat terupdate untuk penjualan dan pemasaran. Urutan ketiga adalah aplikasi penjualan karena mengelola laporan pesanan yang masuk dan customer. Urutan keempat adalah aplikasi keuangan karena aplikasi ini akan berkesinambungan dengan aplikasi penjualan dan aplikasi sebelumnya. Urutan kelima ada aplikasi kepegawaian karena pengorganisasian data pegawai kaitannya dengan penggajian dan keuangan. Lalu berikutnya bab penutup. Di sini kesimpulannya PT Bali Double C dalam proses bisnisnya belum mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini membuat rancangan enterprise arsitektur agar dapat menyelaraskan strategi bisnis dan strategi SI atau TI. Yang kedua, PT Bali Double C menggunakan Microsoft Office sebagai aplikasi penunjang dalam proses bisnisnya seperti pengadaan dan penjualan, sehingga data masih tersebar di setiap bagian dan tidak terintegrasi. Lalu sarannya, yang pertama, perancangan enterprise arsitektur yang dilakukan untuk perkembangan proses bisnis harus mendapat dukungan dan komitmen dari semua stakeholder. Yang kedua, pada penelitian selanjutnya, fase-fase TOGAF ADM perlu dilanjutkan sampai fase tata kelola teknologi informasi dan fase manajemen perubahan agar pengimplementasian arsitektur pada perusahaan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, diharapkan adanya pengukuran return on investment, yaitu analisis biaya investasi awal terhadap hardware dan software, serta perawatan sistem yang dibutuhkan pada perancangan enterprise arsitektur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi yang dapat kami bertiga sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.